Hai, kembali lagi di Aksara Bahasa. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas latihan soal TKA Bahasa Indonesia jenjang SMP. Langsung saja kita baca teks bacaan di bawah ini. Nanti setelah ini kita akan bahas secara bersama-sama. Oke, pertanyaannya pilihlah jawaban yang benar. Jawaban benar lebih dari satu, berarti perintah di sini kita diminta untuk memberikan jawaban lebih dari satu, bisa 2 atau 3. Jawabannya adalah A. Mikroplastik dapat memicu peradangan dalam tubuh. B. Partikel mikroplastik berpotensi bersifat karsinogenik. C. Mikroplastik dapat menembus penghalang darah sampai otak. Do. Dampak mikroplastik pada tubuh sudah sepenuhnya dipahami. Nah, apabila kita diberikan teks seperti ini, kuncinya kita tidak perlu membaca keseluruhan teks. Kita hanya perlu melihat pilihan ini benar atau tidak terdapat dalam teks. Seperti kata pilihan 1, itu terdapat pada paragraf kedua. Jadi kita tinggal mencocokkan saja kalimat pilihan ini sesuai atau tidak dengan teks yang disediakan buat kita. Jadi kita tidak perlu membaca keseluruhan teks. Itu nanti akan membuang-buang waktu karena kan bahasa Indonesia itu banyak bacaannya. Selanjutnya kita akan membahas teks yang kedua. Langsung saja, bagaimana hubungan logis antara pernyataan ibu, sabar Dera, ayah pasti pulang dengan membawa rezeki, dengan kalimat mata ibunya yang sembab setiap malam mengkhianati kata-katanya. Nah, ini yang pertama ada pernyataan ibu menunjukkan kepastian, sedangkan mata sembab menunjukkan keraguan. B. Pernyataan ibu bersifat menghibur, sedangkan mata sembab mengungkapkan kesedihan yang sesungguhnya. C. Pernyataan ibu menunjukkan harapan palsu, sedangkan mata sembab menunjukkan kekecewaan. Do. Pernyataan ibu bersifat optimis, sedangkan mata sembab menunjukkan kelelahan fisik. Nah, dari sini jawaban yang benar adalah B. Kenapa pilihan B? Karena kita bisa menangkap esensi kontradiksi psikologis ibu berusaha menghibur dan memberi harapan kepada Dera. Kata mengkhianati tepat menggambarkan bagaimana mata mengungkapkan perasaan yang disembunyikan. Kita di sini diberikan pilihan. Nah, pilihan tersebut disesuaikan dengan teks. Pernyataan yang ada dalam kolom ini relevan atau tidak, sesuai atau tidak dengan teks yang disajikan. Mari kita baca pertanyaannya. Tentukan relevan atau tidak relevan argumen setiap siswa dengan kritik dalam teks ulasan. 1. Argumen Andi tentang pola film Indonesia yang meromantisasi kemiskinan. Kira-kira pernyataan ini relevan atau tidak, sesuai atau tidak dengan pernyataan yang ada dalam teks. Yang kedua, argumen Budi mempertanyakan kritik terhadap penggambaran semangat orang lain. Yang ketiga, argumen Citra tentang pentingnya mengkritisi akar masalah kemiskinan. Jawabannya yang pertama adalah relevan karena sesuai dengan teks. Yang kedua tidak relevan. Yang ketiga relevan. Selanjutnya nomor 4, hal yang menyebabkan Raka merasa sedih adalah benar. Jawabannya adalah yang B. Lukisannya rusak karena air. Hal ini dapat kita temukan pada kalimat ketiga. Namun sesampainya di kelas, lukisan itu terkena air dari botol minumnya yang bocor. Nah, kesedihan Raka ini dapat dilihat dan dilukiskan pada kalimat kedua, sehingga jawaban yang benar adalah B. Selanjutnya nomor 5, pertanyaannya, sikap yang ditunjukkan Raka dalam cerita tersebut adalah betul. Jawabannya adalah yang C, pantang menyerah. Pantang menyerah ini dapat kita lihat dari kalimat terakhir pada kutipan paragraf yang berbunyi, Raka merasa sedih, tetapi ia tetap memutuskan untuk memperbaikinya sebisa mungkin. Cerita ini kan menceritakan Raka itu lukisannya rusak karena terkena air dari botol minumnya yang bocor. Kenapa pantang menyerah? Karena meskipun dia merasa sedih, dia tetap memperbaikinya sebisa mungkin. Ini adalah cerminan dari sifat yang pantang menyerah. Selanjutnya nomor 6, watak Santi dalam teks adalah
Jawabannya yang benar adalah B, ramah dan penolong. Hal ini dapat kita lihat pada kalimat terakhir kutipan teks. Tanpa ragu, Santi membantu nenek itu menyeberang dengan selamat. Berarti Santi itu digambarkan adalah orang yang senang menolong atau penolong. Selanjutnya, nomor 7 masih dengan teks yang sama. Pertanyaannya, nilai moral yang sesuai dengan teks adalah A. Benar, tolong menolong sesama manusia. Teks ini kan menceritakan pagi itu hujan turun deras. Meski begitu, Santi tetap berangkat ke sekolah dengan membawa payung. Di tengah jalan, ia melihat seorang nenek yang kesulitan menyeberang. Tanpa ragu, Santi membantu nenek untuk menyeberang dengan selamat. Nilai moral adalah nilai yang dapat kita ambil dari suatu bacaan amanat atau pesan. Apa sih nilai atau pesan yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca? Itulah yang disebut dengan nilai moral. Selanjutnya, nomor 8. Realitas kehidupan yang terdapat dalam kutipan cerpen tersebut adalah Do. Betul, jawabannya adalah kehidupan ibu kota yang kejam membuat orang tak beruntung. Mengapa? Karena tokoh yang digambarkan ini kan sebetulnya ia tak berkeinginan mengadu nasib di ibu kota. Karena tergiur oleh bujukan temannya, akhirnya ia meninggalkan desanya. Setiap hari ia mondar-mandir di dekat pusat perkotaan dan kadang-kadang pula berjualan di tempat-tempat hiburan atau pusat keramaian. Aktivitas yang dilakukan oleh Apin ini menggambarkan kejamnya kehidupan ibu kota. Nah, itu adalah realitas yang ingin digambarkan penulis kepada kita. Selanjutnya, untuk nomor 9, nilai moral pada kutipan cerita tersebut adalah, jawabannya adalah yang C. Betul. Itu dapat kita lihat dari kalimat terakhir. Hatinya tersentuh melihat pengemis di jalan itu. Nilai moral adalah amanat atau pesan yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Nah, itu adalah amanat yang kita dapatkan setelah membaca teks ini. Nomor 10. Nilai moral pada kutipan teks tersebut adalah, jawabannya adalah yang C. Keputusan apapun harus diambil dengan kepala dingin. Nah, untuk pesan moral ini kita dapat melihat dari pilihan A, B, dan C. Nah, nilai moral ini selalu mengajarkan kebaikan kepada kita. Pilihan A, B, dan D itu adalah keputusan yang salah. Itu adalah nilai yang tidak tepat diajarkan. Jadi, kita harus memilih nilai yang positif, bukan nilai yang negatif. Sekian pembahasan materi TKA Bahasa Indonesia Jenjang SMP. Apabila ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih.